Oke, saya akan share. Ini adalah file file asal ya. Ini nanti file untuk tugas kalian silahkan ambil dari tugasnya masing-masing ya. Tugas mata kuliah lain boleh, tulisan di web juga boleh. Jadi kalau dilihat ini saya hapus dulu, sudah sempat diisi. Ada caption gambar, ada caption tabel tugasnya itu, kemudian ada judul-judul subbab yang harus di-setting. Gitu ya. Oke, ini pada sampai bab 3 dan terakhir daftar pustaka. Nah, kalau dilihat ini kan belum ada, kita belum bisa mengenerate daftar isi dari sini. Ini masih kosong, nanti ini kita isi dengan cara otomatis. Oke, hal pertama adalah bagaimana supaya kita bisa membuat daftar isi secara otomatis. Menu yang dipakai itu ada di bagian references di sini ya. Kemudian di sebelah kiri ada tabel of content. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, oke. Nanti kalian bisa pilih salah satu. Kemudian kalau misalnya tadi perintahnya kan harus sampai level 4 gitu ya. Harus sampai level 4. Ada tabel of content, tabel of figure, tabel of authorities ini penulis gitu ya. Nah, ini kalau di sini kita mendaftar tabel of content, ini standarnya sampai level 3. Kamu bisa pilih nanti sampai level 4 kan tadi perintahnya sampai level 4 ya. Kemudian juga formatnya, fontnya, warnanya dan sebagainya itu menggunakan hyperlink atau tidak. Kalau hyperlink kan diklik nanti bisa langsung lompat ke halamannya. Ini settingnya di sini. Nah, saya belum melakukan setting. Nah, caranya bagaimana? Setelah tahu menunya, supaya bisa menu itu berjalan, file-file ini, teks yang sedang kita olah ini harus disetting sedemikian rupa, terutama adalah style paragrafnya ya, ini style paragrafnya. Ini stylenya. Kan ada heading 1, ada heading 2, ada heading 3, heading 4, body text dan sebagainya. Ini bisa kalian modifikasi, kalian juga bisa definisikan sendiri dengan merefer pada heading yang ada. Ya, misalnya ini saya buat heading 4 Ririn, berarti judul di level 4 yang settingnya definisinya custom sesuai dengan yang saya inginkan, misalnya warnanya hijau dan sebagainya. Yang punya saya yang warna hijau. Jadi bisa bikin style sendiri, ya, style dari paragraf. Nah, yang ingin dimunculkan di setting supaya stylenya ini masih normal kan, nanti harus kita ubah menjadi style heading atau judul ya. Di daftar isi ini akan saya kasih misalnya heading 1, daftar gambar supaya nanti muncul di daftar isi ya. Daftar isi sendiri muncul di daftar isi. Halaman berapa? Daftar tabel, heading 1. Kemudian ini juga setara, saya kasih heading 1. Lalu ya misalnya ini salah ya, ke klik misalnya ya, biar nanti apa dampaknya. Kemudian latar belakang ini heading 1 juga. Di sini saya cari, oh tidak ada subbab. Untuk tabelnya nanti kita belakangan, kita daftar isi dulu. Ini tinjauan pustaka, ini heading 1, kemudian 2.1, ini heading 2 ya anaknya. Berikutnya Python, ini heading 2. Kita setting sesuai isinya ya, memang jadi harus tahu isinya. Kemudian ini juga heading 2 juga. Nah, anaknya ini heading 3 ya, fungsi komunikasi menjadi 4. Ini misalnya saya buat dia heading 3 supaya bawahnya saya bisa buat contoh heading 4. Ini heading 3, kemudian 23.1 ini saya pasang sebagai heading 4 yang punya saya misalnya. Ini heading 4. Yang ini heading 4.
Ini heading 4. Terus ada lagi, oh ini 1.2 tingkatan komunikasi. Padahal tadi kita sudah punya 2.3 ya. Ini bisa diubah di teksnya, ini contoh. Ini kan harusnya heading 2. 2.3 tadi ini teksnya saya ubah menjadi 2.4 ya untuk numberingnya. Bisa kita buat otomatis, bisa manual juga. Ini heading 2 juga 2.5. Terus ini misalnya saya buat settingnya, ini bisa dijadiin subbab nih, ABC ini misalnya ya. Saya perbaiki teksnya. Ya, beginilah mengedit itu ya. Ini saya jadikan subbab. Komunikasi satu arah, heading 3. Heading 3. Komunikasi dua arah, heading 3. Komunikasi banyak arah, broadcasting ya, heading 3. Oke, nah. Oke, bab 3 ini kembali ke heading 1. Nah, oke, sampai di situ selesai. Dan kalau Anda lihat nih view misalnya ya, view kita bisa menggunakan navigation pane ya. Ini supaya muncul subbabnya. Coba kita klik di sini ya, view navigation pane. Nah, ini daftar isinya kelihatan di sebelah kiri. Kalau kamu menggunakan navigation pane-nya dimunculkan panel navigasinya. Terus tadi kita checklist. Tapi tujuan kita bukan memunculkan di sini ya. Nah, ini untuk ngecek aja mana yang tadi salah nih misalnya. Ringkasan ini kok ada teks ini yang menjadi daftar isi, maka kita bisa edit. Nah, tapi tujuan kita tadi kan mengisi daftar isi di sini ya. Caranya references, table of content, dipilih salah satu. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, itu sudah muncul ya. Oke, sudah muncul tapi level 4-nya nggak muncul. Terus ini juga, oh ini harusnya 251, 252, 253, dan ini nggak muncul nih harusnya. Ringkasan ada teksnya ikut jadi judul. Nah, kita perbaiki lagi. Oh, ini harusnya kita masuk ke home, kita lihat stylenya. Oh, kok heading 1, tadi salah keklik, kita balikin ke normal. Kemudian tadi saya ingin memperbaiki yang di ABC tadi ya, di daftar pustaka, di bab 2 ya ini. Ini saya ganti menjadi 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. Oke, kemudian saya update daftar isinya. Bagaimana cara mengupdate daftar isi? Kamu klik, nanti ada menu update tabel. Entire tabel, nah, kan ada perbaikan. Tapi tetap tuh Bu, yang level 4-nya nggak muncul. Maka caranya di setting tadi kan, defaultnya levelnya 3 kan. Ke references, table of content-nya pakai custom, kita munculkan sampai level 4. Nah, oke, sekarang sampai level 4 muncul ini ya, yang ini tadi. 2 titik. Oh, salah juga angkanya. Itu kan 2311 ya. Harusnya kalau mau apa? Ya, kalau mau benar, mau diperbaiki lagi ya bisa. Ini harusnya kan 23.11, 23.12, 23.1.3 supaya kelihatan level 4-nya ya. Walaupun secara indentasi kelihatan, misalnya kamu secara nomor pengen konsisten. Nah, gitu. Diupdate lagi. Oke, nah sekarang sudah selesai untuk daftar isi. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Bu,
Ya. Berarti nanti yang izin bertanya, untuk nanti kitanya itu sampai level 4 atau Level gimana? 4. Sampai level 4. Nah, jadi buat kasus di teks yang kamu buat, yang kamu ambil, teksnya apa aja, sebaiknya tugas makalah ya di mata kuliah lain, buat sampai level 4. Ya walaupun Oke. nggak nyambung-nyambung dikit nggak apa-apa lah supaya bisa praktek sampai level Oke. yang tidak default. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Oke, berikutnya kita daftar gambar ya. Daftar gambar, ini menunya sebenarnya ini, insert table of figure. Nah, kalau saya klik, nah dia no table of figure entries found karena saya belum melakukan insert caption. Baik, saya ada telepon, minta izin hold sebentar ya. Ternyata teleponnya di decline. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, bagaimana cara membuat daftar gambar dan daftar tabel? Maka di setiap gambar atau tabel kita lakukan setting namanya insert caption. Kalau tabel dalam peraturan seumumnya itu captionnya di bagian atas. Caranya begini, insert caption, kita pilih apa aja caption yang sudah ada. Equation, figure, tabel. Ya, misalnya equation itu kalau kamu nulis persamaan matematis. Figure, gambar, tabel untuk tabel. Saya misalnya mau pakai label sendiri. Nah, nggak mau tabelnya bahasa Inggris, saya pakai tabel bahasa Indonesia, pakai titik separatornya. Oke, terus akan saya pakai, nomornya akan otomatis ya. Misalnya ini contoh tabel 1. Pengen ditengahkan, home di set ke tengah. Kemudian untuk gambar, kita bisa pasang caption di bawahnya, kalau gambar biasanya ya. References, insert. Nah, belum ada juga tadi, mau saya bikin gambar. Tadi kan figure ya bahasa Inggris. Nah, itu muncul gambar 1, saya pengen di tengah. Apa ini namanya? Proses data science. Ini tabel 2. Kita pasang, taruh space-nya. Insert caption lagi. Labelnya adalah tabel titik. Nah, itu otomatis muncul angkanya 2 ya. Tadi kan yang nomor 1 sudah dipakai. Nah, ini kalau di Google Doc, insert tabel sama insert caption ini saya belum menemukan, jadi nggak jadi pakai yang rencananya mau pakai Google Doc sebenarnya, tapi belum menemukan panduannya. Contoh tabel 2. Gambar, ini misalnya adalah gambar.
Saya kasih space tempatnya untuk mengisi caption gambar. Insert caption, dipilih gambar. Sintaks olah data misalnya. Ya, itu. Terus misalnya saya pura-pura lupa nih ya, gambar ini saya lupa ngeset, ini juga lupa ngeset. Saya langsung ke gambar yang terakhir. Ini captionnya saya pasang. Insert caption gambar 4. Metode penelitian. Nah, udah ya, gambar dan tabelnya sudah. Nanti kita kasih contoh untuk apa kalau lupa. Sekarang saya insertkan di sini, saya hapus. References, tabel of figure yang kita tampilkan adalah gambar. Mau pakai ini misalnya ya. Oke, gambar. Ada 4 gambar. Tabelnya tadi insert of figure. Kita pilih di sini yang tabel titik. Oke. Nah ya. Kemudian misalnya, kan tadi mau menambahkan gambar ya. Ada gambar yang lupa dikasih caption nih. Mana gambar 3, yang ini lupa nggak dikasih caption. Ini kita sisipkan captionnya. Insert caption gambar 4. Sintaks hasil misalnya ya, hasil pengolahan data. Kemudian ini juga adalah gambar. Tadi lupa tidak disetting nomornya misalnya. Insert caption. Visualisasi relasi regresi misalnya ya. Ini juga lupa. Insert caption gambar 6. Apa misalnya ya. Oke, saya ingin menunjukkan bahwa gambar yang terakhir tadi kan di awal gambar 4. Sekarang dia seharusnya menjadi gambar 7. Nah, itu ya, ini nomornya otomatis berubah. Bu, tapi di daftar isi bagaimana, Bu? Nah, daftar gambar maksudnya. Kita update. Sini ya, update field entire tabel. Nah, itu dia akan berubah gambarnya ya. Kemudian nomor halamannya berubah tuh tadi kan ya. Ini gambar bab 3 itu ada di halaman 12. Ini juga silahkan diedit lagi. Update tabel, entire tabel. Oke, udah selesai seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Sebelum pindah ke mengisi daftar pustaka secara otomatis. Silahkan, saya tunggu. Bu, ingin bertanya lagi, Bu. Kalau misalnya di contoh yang tugas kita, makalah kita itu ada lampiran. Lampirannya itu setelah daftar pustaka. Itu berarti nanti di daftar isinya itu lampiran itu sama kayak yang gambar tadi, Bu.
Oh ya, saya yang mute. Lampirannya pengen di daftar pustaka atau di daftar isi ya kira-kira ya? Daftar Jadi isi ya? lampirannya itu ada di setelah daftar pustaka. Oh ya, tapi pengen muncul di daftar isi. Berarti Oke. itu nanti isi lampiran gambar-gambarnya itu nanti sama kayak yang ini ya Bu, sama yang kayak table of figure tadi. Biar ada muncul Oh ya, ya gambar. kalau lampiranmu mau ya kalau lampirannya mau dibuat seperti caption ya, tapi bisa juga dibuat seperti heading. Kalau misalnya nih ya, ini adalah lampiran 1A tentang SK XXX gitu ya. Kemudian ada lagi lampiran 1B tentang YYYYY. Nah, ini bisa kamu pasang jadi heading. Misalnya home jadi heading 2 kan. Heading satunya nanti atau mau jadi heading 1 juga nggak masalah. Heading 1 ini atau kalau mau muncul nanti lampiran terus ada anak-anaknya sih ya kayaknya sih heading 2 lah ya. Heading 2. Terus kita bikin di daftar isi. Oke, sebentar di bawah. Di bawahnya metode, ini kan lampiran ya. Nah, di atasnya ini ada lampiran, gitu kan ya, misalnya halaman 1. Ya, lampirannya adalah heading 1, anak-anaknya itu heading 2. Nanti dia bisa muncul di daftar isi, kita update menjadi gitu. Oke Bu, oke. Ya. Paham. Nah, daftar pustakanya kok belum muncul, Bu? Karena belum kita klik, dia jadi heading ya. Nah, belum diklik heading, jadi nggak muncul daftar pustakanya. Tetap. Nah, sekarang kita mengisi daftar pustakanya ceritanya ya. Mengisi daftar pustakanya. Baik, langkah pertamanya sebenarnya kalian bisa memanage daftar pustaka secara online, jadi nggak perlu ngetik. Tapi ada softwarenya namanya Mendeley ya. Kalau pakai Google Docs, nanti daftar pustakanya itu juga bisa langsung online di sebelah kanan. Jadi artinya kita langsung searching di Google Scholar atau di jurnal, kita klik di websitenya, nanti otomatis masuk. Nah, sekarang saya akan mengajarkan yang cara manual ya. Menu utamanya adalah di references. Pertama kita mau mengisi daftar pustakanya dulu ya, manage source. Nah, kalau di tempatmu mungkin masih kosong. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu ini supaya kerangka analisis komponen. Nah, saya mau menghapus ini kalau di tempatmu kayaknya masih kosong gitu di awal. Kok nggak bisa ya di delete ya? Delete, Nabil. Oke, asumsikan ini masih kosong ya sebelah kiri ini. Kalau kamu sudah punya source dari tempat lain, misalnya tadi software Mendeley, itu bisa diekspor, kemudian bisa di-load di sini, file XML. Tapi kalau nggak punya, misalnya saya punya source ini, coba saya load. Nanti bisa nambah di sini, daftar pustakanya. Oke, kalau mau bikin secara manual, maka caranya adalah new. Ya, seandainya itu masih kosong ya, itu new. Ini adalah cara mengisikannya dan kamu harus kenali daftar pustakamu itu apa aja. Apakah buku atau satu bab dari buku atau jurnal
atau bukan jurnal tapi periodik, misalnya tabloid gitu ya, atau proceeding, konferensi, atau di website tapi dia adalah report, atau kamu bikin laporan praktikum ya, berarti report. Lebih baik nanti diupload ke blog kamu misalnya ya, ini website, atau dokumen umum dari website, elektronik atau rekaman, atau misalnya YouTube performansi atau film, atau hasil wawancara, atau paten, atau lain-lain. Yang paling umum 3 ya, buku, jurnal, kemudian proceeding. Itu. Atau ditambah kalau mungkin masih tingkat 1 ya, kan pakai dari website-website itu bisa. Nah, nanti diisikan sesuai dengan apa yang diminta. Seandainya buku, apa yang diminta? Pengarangnya misalnya ya. Pengarangnya adalah, misalnya saya mengarang buku, Agustin, dibalik nulisnya. Nama belakangnya ya, Agustin Ririn Dwi. Penulisnya, kalau ada lagi ya pakai titik koma. Bukunya judulnya adalah Literasi Digital untuk Unpas. Tahun diterbitkan 2021 di Kota Bandung. Publishernya Unpas Press misalnya. Oke, itu minimal ya. Kalau mau lengkap dia ada soal. Jadi yang minimal tadi isinya itu kalau nggak mau lengkap ya yang minimal aja yang kita tulis. Oke. Nah, maka ini ada nih, Agustin Rindu Literasi Digital Unpas 2021. Kalau misalnya jurnal, apa yang harus diisi? Nah, ada autornya, ada title-nya, ada journal name, ada year, ada pages, volume, dan issue. Nah, supaya bisa mengisi itu, biasanya kan memang kita harus searching kan di jurnal ya. Kamu udah tak ajarin searching belum ya? Mungkin belum ya? Bentar, kita searching sebentar ya. Searching sebentar aja. Searching jurnal itu gimana sih caranya? Oke, biasanya supaya kamu hasil searchingnya langsung ke kelompok jurnal, maka cari dulu Google Scholar ya. Nah, ini komunitasnya komunitas jurnal yang akan dicari, bukan website populer. Nah, masuk ke Google Scholar, kamu cari misalnya adalah teknik editing, bukan editing ya, apa? Yang kalian itu bungkus permen yang bisa ditelan, itu apa namanya? Kalau di teknologi pangan? Apa namanya? Tahu nggak? Pernah nggak makan permen? Edible film bukan, Bu? Edible ya? Apa namanya? Ulang. Edible film, Bu. Edible film, ya. Teknik membuat edible films. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah kumpulan jurnal-jurnalnya. Ini contohnya apa? Journal of Science and Data, gitu ya. Yang bahasa Indonesia coba. UPN Jatim misalnya. Kalau kamu klik, akan keluar kan keterangannya ya. Wahyudi Bambang, N. Mulyadi Sri. Judulnya ini, ISN-nya ini, jurnalnya apa gitu kan. Nah, ini yang kita masukkan. Penulisnya adalah Wahyudi Bambang dan Mulyani Sri. Oke, saya masukkan ke Word saya. Sekarang yang muncul jurnalnya ya? Di kalian? Iya, Bu. Oke. Sudah ya, tahu itu cara mencarinya seperti itu kalau jurnal. Sekarang saya stop, saya ganti share ke Word yang kita sedang kerjakan. Nah, ini berarti autornya saya copy dari sana. Nah, kok nggak muncul ya? Bentar. Copy. Oke, sudah muncul title-nya. Saya copy juga. Synthesis and characterize edible film from taro scraps.
Copy. Jurnal name-nya EOSR Journal of Environment, Toxicology and Technology. Saya copy. Page 49 sampai 55. Tahun 2021, page 49 sampai 55, volume 15. Isunya tentang apa ya tadi? Isunya tentang, wah nggak tahu nih isunya tentang apa nih misalnya. Division posting. Iya, karena nggak nemu, saya kasih strip aja misalnya. Oke. Nah, saya udah punya 2 ya. Literasi digital. Ke yang lainnya diteruskan. Nah, kalau sudah punya, kan setiap tulisan itu harus tahu kan sumbernya dari mana, kutipan ya, terutama di bab 2. Di bab 2 itu supaya kamu nggak terkena cek plagiarisme, maka harus dicek referensinya dari mana nih. Misalnya ya, ini sudah contoh di refer ini. Saya hapus dulu. Rianto, ini hasil dari referensinya kayak gitu. Bisa beberapa mode, ini style dari referensi bisa IEEE, bisa apa, bisa Chicago, bisa Ghost dan seterusnya. Misal ini adalah kutipan dari sebuah apa namanya, sebuah referensi ya. Maka kita tulis salah, bukan menunya bukan itu. Insert citation. Nah, dari mana nih? Misalnya dari literasi digital, Ririn tadi. Kok ke bawah? Oke, itu kalau tipenya IEEE munculnya angka saja. Kalau tipenya mau yang lain, misalnya ya, nah ini tipenya apa? Munculnya Agustin Literasi Digital Unpas 2021. Kalau tipenya mau GOS, nah dia berubah seperti itu. Oke, misalnya tipenya mau GOS aja deh gitu ya. Terus ini sekarang juga mau saya, ini diambil dari bukunya Nabil misalnya. Terus yang lain, misalnya saya ambil ya harus tahu sih teksnya yang mana ya. Saya ambil dari Nabil Blogspot. Ada lagi ini misalnya saya ambil dari mana tadi? Jurnal yang kita masukkan tadi ya. Nih, salah. Delete. Mana yang edible film tadi ya? Nih, edible film. Nah, Wahyudi 2021. Gitu. Oke, kalau sudah seperti itu, Anda sekarang, nah ini dia muncul sendiri nih ya, insert citasinya ini. Jadi daftar pustaka yang saya masukkan di sebelah kanan tadi, dia akan muncul di sini. Kalau pengen menghapus, sih ya dihapus aja sih, dihapus gitu ya. Nanti kita bisa insertkan lagi kok. Nah, ini sebenarnya menunya di sini kalau dia nggak muncul otomatis. Insert bibliografi. Apakah semua yang muncul di referensi atau yang disitasi aja? Nah, bagusnya yang disitasi aja, yang disebut aja. Yang nggak disebut jangan dimunculkan. Tapi ini semua muncul ya jadinya ya. Coba kalau kita update citation of bibliography, kalau kita pilih insert yang lain ya, references. Ternyata semuanya muncul. Ya berarti harus dihapus dari sananya ya, dari manage source-nya tadi. Oke. Misalnya kamu pengen berubah tipenya menggunakan nomor urut. Nah, itu tadi yang ada IEEE-nya tadi. Nah, itu ada nomor urutnya. Nah, nanti bisa diupdate. Kalau pengen diupdate, misalnya kamu ngedit lagi, terus urutannya berubah gitu ya. Nanti yang muncul di dalam badan teksnya juga akan berubah jadi nomor-nomor ini.
Gitu. Kalau pengen mengurangi, ini harusnya bisa di-delete loh ya. Tapi kok di-delete-nya itu ada di sini, coba. Kalau ini saya delete jadinya gimana? Nggak hilang ya dari sini. Current list. Cahyadin. Nabil. Oke ya, nanti saya cari dulu ya gimana cara menghapusnya. Oke, seperti itu cara memunculkan daftar pustakanya ya, bisa dipilih-pilih sesuai dengan setting yang diinginkan oleh dosennya seperti apa kalau dosennya ngasih persyaratan-persyaratan. Di sini ya tidak berubah gitu ya, karena tadi yang berubah kan hanya isi dari daftar pustakanya. Oke, itu adalah cara untuk membuat tulisan ilmiah dengan beragam persyaratannya ya, biasanya terutama tadi adalah citasi dan caption secara otomatis. Sehingga saya berharap dari hari ini kamu udah punya modal untuk mengerjakan skripsi. Tugas akhir gitu ya, menulis lah. Dan nanti banyak tugas-tugas yang diberikan oleh dosen selama kuliah menggunakan cara tadi. Nah, untuk bukti kamu sudah melakukannya, tadi perintahnya adalah membuat seperti yang kita simulasikan ini tadi. Dan contohnya bebas. Lalu setelah kamu buat, kamu upload di Google Drive, lalu di-share ke saya. Selain di screenshot dan di-upload supaya ada tempat untuk ngasih nilai ya. Nah, kenapa harus di-share? Karena saya mau melatih kamu untuk melakukan share. Sudah tahu belum cara melakukan share? Nah, belum dikasih contoh, Bu. Iya, belum saya kasih contoh tadi ya, melakukan share-nya caranya seperti ini. Oke, sengaja yang saya munculkan ini adalah, belum share screen ya. Yang saya munculkan ini adalah profilnya kelas teknik industri. Pasti kamu belum bisa mengakses. Nah, caranya nge-share bagaimana? Udah terlihat ya, saya ke slide ya, Google Slide. Di sebelah kanan ada menu bagikan. Klik menu bagikan. Nah, kalau kamu mau membagi ke orang-orang tertentu, misalnya ya, misalnya ini Jaka Rukmana saja yang saya kasih. Saya sebut emailnya satu-satu. Nabila. Nih. Sebagai apa kedua orang itu? Apakah sebagai pembaca, pemberi komentar, atau sebagai editor? Hak akses yang paling tinggi itu adalah sebagai editor. Jadi kamu bisa ngedit, itu tadi berarti sebagai editor. Itu kalau kita mau mengakses per orang. Mengirimnya per orang. Ya, beritahu orangnya, nanti orangnya akan dapat email. Tapi kalau kamu nggak mau per orang, seperti tadi saya nge-share ke kamu, kan aku nggak tahu email kalian apa, satu-satu, terus banyak lagi. Udah di-share publish aja, maka caranya adalah tadi saya klik back ya, balik di sini. Dapatkan link, siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat mengedit, saya ganti. Dapat melihat aja, atau memberi komentar aja, gitu ya. Dapat melihat, mengakses hanya bisa melihat saja. Nah, dia akan diubah settingnya. Terus bukan siapa saja, misalnya hanya yang ada di Pasmail aja dibatasi. Nah, seperti itu. Kemudian klik selesai, copy linknya. Ini saya copy, terus saya share tadi di WAG misalnya. Atau tadi saya share di Google Site, di ECL, salah. Nah, nanti kamu nge-share-nya ke saya, beritahu orangnya.
Kamu bisa cari Ririn_Dwi A, nanti langsung ketemu Unpas ACID. Gitu ya? Oke. Oke, Bu. Nah, itu cara melakukan share. Oke, sudah selesai untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, untuk yang daftar pustaka tadi itu bentuknya bebas kan ya, Bu? Yang IEK Maksudnya, tadi. oh iya, bebas. Bebas, kamu boleh pilih. Cukup kah? Ibu izin bertanya, Ya, silahkan. kalau nanti pas upload di ECL berarti bukti udah share ke Ibu atau link Google dokumen yang Apanya ya? kayak Apapun lah, di screenshot aja file doc-nya, atau yang ada di Google Drive dan share ya. Itu aja ya. Nanti kan saya oh iya, Ibu, makasih. ngeceknya di file yang di-share ke saya. Ada lagi kah? Baik, kalau tidak ada saya akhiri. Selamat mengerjakan tugasnya. Kemudian ada isu, tapi saya belum bikin detailnya ya. Nanti kalian kan akan wajib membuat podcast kelompok. Ya, video yang presentasi kelompok lah, menggunakan, direkam supaya kelihatan semuanya menggunakan OBS gitu ya. OBS Studio. Nanti saya akan berikan cara kopinya, cara ngerekamnya, dan juga tapi isinya gitu ya, tentang isinya gini. Minggu ke-14 itu kan sebenarnya kita sudah melakukan UAS. Maka saya akan membuat kuliah penutup atau kuliah minggu ke-14 itu diisi dengan kuliah umum, di mana semua kelas literasi digital akan bersatu di sebuah webinar. Nah, tema webinarnya itu adalah tentang metaverse. Ya, metaverse itu kalau kamu pernah nonton film Ready Player One gitu ya, atau apa ya, Meta itu sekarang ada Meta itu adalah nama dari Facebook yang menyediakan ruang 3 dimensi kita untuk berinteraksi di dunia maya. Tapi kalau kamu pengen tahu gambarannya, nonton film Ready Player One ya, itu gambaran dari sebuah metaverse. Nah sekarang ini sudah menjadi isu, bisa kamu cari juga di podcastnya Deddy Corbuzier, sudah ada, dan ada tokohnya Dr. Indrawan atau apa, kamu bisa cari di YouTube. Jadi nanti topik podcastnya tentang itu, kamu bisa analisis dari berbagai segi, terserah kelompokmu nanti mana yang tertariknya dari aspek mana, dan itu nanti akan dijuri gitu ya. Kita akan ambil yang terbaik dari seluruh kelas yang ada. Rencananya kemarin mau diambil 10 terbaik yang dapat hadiah, tapi yang akan menjadi pembicara di seminar itu adalah yang 5 terbaik karena kan space-nya terbatas. Ya, ini assignment-nya resminya belum saya rilis ya, tapi isunya sudah saya lempar. Kemarin kalau tidak salah sudah mendapatkan kelompok ya kalian ya? Sudah, Bu. Sudah waktu membuat soal tentang itu ya, kajian tentang digital security, digital safety itu. Nah, jadi mungkin mulai sekarang bisa tuh cari-cari, denger-denger YouTube tentang metaverse gitu ya. Dunia digital yang 3 dimensi. Kalau tidak salah kemarin saya sempat cari-cari itu Syahrini itu sudah jual NFT ya. NFT di metaverse itu, dan mungkin kalian juga sering dengar tentang cryptocurrency. Jadi uang yang dipakai di sana adalah cryptocurrency gitu. Ya, siapa tahu ternyata itu adalah sebuah dunia yang nggak bisa kita elakkan, nanti akan menjadi komunitas kalian di masa depan. Kita bisa membicarakan, mendiskusikannya dari sekarang. Kalau bicara sosial media mungkin tepas gitu, udah masa lalu dan sekarang sudah kita ada di tengah-tengahnya, tapi metaverse ini adalah next
ya next dari apa yang sekarang ada. Mungkin kita bisa bersiap-siap apakah kita mau berkontribusi di sana sebagai apa, mana yang bagus, mana yang tidak. Kita mulai memikirkannya dari sekarang. Itu isunya. Jadi nanti akan ada webinar, kalau tidak salah kita jadwalkan setelah UAS ya. Setelah UAS itu ada satu sesi rencananya di hari Minggu ya. Itu sebagai ganti daftar hadir minggu ke-14. Nah, tetapi pengisinya itu saya berharap dari kalian-kalian juga. Makanya dikemas menjadi lomba tadi ya, bikin video membahas tentang itu. Walaupun nanti live ya, yang pemenangnya akan live jadi pembicara, tapi barangkali cukup 1 orang wakil dari kelompok. Seperti itu isunya. Ada yang mau ditanyakan tentang isu terakhir ini? Ibu, maaf izin bertanya. Boleh, silahkan Sabah. Untuk yang tadi daftar pustaka, Ibu kan di praktikum kimia kita juga bikin daftar pustaka. Boleh Nah, ambil dari tapi sana. Iya, tapi kalau Sabha itu biasanya bikinnya itu manual, Bu. Jadi nanti tuh nyari di jurnal juga. Tapi nanti pas penulisan di daftar pustakanya itu kita di kopas. Terus udah di kopas kita di CTLT gitu, Bu. Itu nggak apa-apa kayak gitu? Apa harus Nggak sama kayak Ibu? boleh, harus sama kayak saya. Kalau seperti itu berarti tidak memanfaatkan otomasi di MS Word. Baik, Bu. Terima kasih. Kalau dengan cara seperti itu nanti sampai tahun ke-4 itu kan semua daftar pustaka yang sudah pernah kamu kumpulkan ini kan terlihat ya, bisa ada di perpustakaan kamu di Word itu kan, kalau nggak kamu reinstall ya. Kalau diinstal ulang ya biasanya hilang, dan itu bisa di save as, itu nanti diekspor. Jadi kalau pada saat nanti tugas akhir kamu pakai masih bisa di refer lagi, atau kamu pakai Mendeley, tapi belum saya ajarkan kalau mau belajar. Latihan ya, jadi nggak boleh dicopas, dimasukkan di manage source. Oke? Ya baik, Bu. Terima kasih. Ya, makanya nanti kan harus di-share tuh filenya, jadi saya bisa tahu kamu bikinnya dicopas atau pakai otomasi. Ya, semoga tidak dianggap menyiksa ya, tapi memberikan pengalaman, dan saya berharap ke depannya kamu pakai cara seperti itu, walaupun di dosen kimianya nggak mewajibkan itu, gitu. Itulah cara yang efektif gitu. Oke, Sabah. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Ibu, maaf, boleh Iya. minta record Zoom-nya Oh nggak, ya, Bu? oke. Tadi Ya, ya. Ini saya rekamannya saya stop. Nanti saya